Dan iNews siang ini kami awali dari kebakaran sejumlah ruko di dekat stasiun MRT Cipete, Jakarta Selatan, diduga gara-gara korsleting listrik. Kobaran api membakar sejumlah ruko penjualan makanan atau food court di Jalan RS Fatmawati, tepatnya di stasiun MRT Cipete Raya Tugu, Jakarta Selatan pada Senin dini hari. Petugas Damkar Jakarta Selatan dengan cepat melakukan pemadaman. Api yang cepat merembet ke bangunan di sebelahnya membuat panik pengguna jalan dan warga sekitar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun diduga akibat korsleting listrik dari salah satu ruko. Itu kan percikan kabel jatuh. Di situ pelayar agak gede di situ. Terus ada yang meledak gas kecil atau apa ini. Di situ tambah gede, sama anak-anak diguyur. Kata saya jangan diguyur pakai air dulu. Soalnya kalau pakai air tambah gede. Kalau api gede gitu kan tambah gede itu. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas pemadam kebakaran terus melakukan pendinginan di sekitar lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, usai kebakaran di pusat kuliner Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan hingga pagi tadi, petugas damkar masih melakukan proses pendinginan. Akibat kebakaran tersebut, belasan kios hangus terbakar. Bangunan yang hangus terbakar dipasang garis polisi untuk penyelidikan petugas. Hingga kini petugas masih melakukan pendinginan di lokasi kebakaran karena masih terdapat bara api di dalam tumpukan puing-puing kebakaran. Akibat kebakaran, sebanyak 3 bangunan dengan total luas tanah 1.000 meter persegi turut terdampak. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu kios usaha. Pemirsa, 4 jemaah tewas, puluhan terluka akibat ambruknya rumah ibadah di Desa Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat. Bangunan berlantai 2 itu ambruk diduga akibat tak mampu menampung banyak jemaah. Warga panik saat rumah ibadah di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tiba-tiba ambruk. Saat kejadian di lokasi, ratusan warga sedang mengikuti kegiatan Maulid Nabi dari Majelis Ta'lim As-Sohibiyah. Petugas gabungan dibantu warga berupaya mengevakuasi para korban yang sempat tertimpa material bangunan. Bangunan berlantai 2 itu ambruk diduga akibat tidak mampu menampung banyaknya jamaah. Ambruknya bangunan Majelis As-Sohibiyah akibat tidak mampunya menahan jemaah pada waktu acara Maulidan. Tuh, hiji ambulan dari Desa Rahayu ini masih belum dievakuasi, masih banyak korbannya. Kita dibantu. Belum diangkut. Akibat kejadian ini 4 orang meninggal dunia. Sementara 28 korban luka yang didominasi perempuan dan anak-anak masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. 3 diantaranya terluka parah. Beberapa korban luka lainnya dirawat di 5 rumah sakit lain. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat dan Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjenguk korban musola ambruk di RSUD Kota Bogor. Menteri Agama berjanji akan merenovasi musola yang ambruk. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjenguk sejumlah warga yang dirawat di RSUD Kota Bogor Minggu sore. Selain mendoakan para korban, Menteri Agama Nasaruddin Umar berencana akan melakukan perbaikan musola yang ambruk tersebut. Menak berharap kejadian serupa tidak kembali terulang. Kita ikut berduka ya atas
kecelakaan yang terjadi nanti ya kami mengunjungi semuanya di beberapa rumah sakit dan insya Allah kita sudah mencarikan jalan keluar semuanya pemerintah setempat, Basnas dan Kementerian Agama, termasuk juga kita akan membantu renovasi musallahnya yang rusak ya, dan termasuk kita juga apresiasi tanda keprihatinan kita kepada keluarga korban. Saat ini korban luka mencapai 84 orang yang dirawat di 6 rumah sakit. Sementara korban meninggal dunia bertambah dari 3 orang menjadi 4 orang. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Anyus melaporkan. Ya, duka menyelimuti keluarga Irni, ibu 3 anak yang tewas tertimpa reruntuhan bangunan musola yang ambruk di Ciomas, Bogor. Irni merupakan satu dari 4 korban tewas akibat ambruknya musola di Desa Sukamakmur, Ciomas. Saat kejadian, korban sedang mengikuti kegiatan Maulid Nabi Muhammad. Korban meninggalkan 3 orang anak. Kesaksian korban selamat menceritakan jemaah yang hadir sebagian ibu rumah tangga dan lansia. Bangunan rumah ibadah yang ambruk juga ternyata baru 2 bulan lalu selesai dibangun oleh pengelola pesantren. Gemuruh sebentar, kita sempat ada suara gemuruh. Kayak di tembok awal itu kayak jatuh pertama, cuma kaget sebentar, habis itu langsung ambruk. Orang mau pada lari, udah cepet-cepet keluar. Kan acara maulidan, jadi kalau kata orang mah kita manggil-manggil santri yang lain. Dari tempat lain, ya, dari desa lain juga. Orang dari desa mana ada kesini, apalagi ini majlisnya baru beres. Jadi orang-orang pada ini antusias. Oh, majelisnya masih baru itu? Masih baru 2 bulan. Tapi pemerintah Kabupaten Bogor terkait seluruh pembiayaan rumah sakit yang meninggal dunia kami akan membantu dan bertanggung jawab penuh, dan tentunya ini menjadi pengalaman kita bersama bahwa kita sama-sama saling menjaga, dan tentunya Bogor cukup luas dan semangat masyarakat merayakan hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW. Informasi dari warga sekitar bangunannya baru beberapa bulan ya. Kemudian itu ada izin bangunannya nggak? Nah, tentunya kalau sampai tahapan lebih lanjut. 14 korban luka tertimbun bangunan Majelis Taklim ambruk di Ciomas saat ini masih dirawat di RSUD Kota Bogor, Jawa Barat. 3 orang dirujuk ke rumah sakit di Jakarta, 28 orang sudah diperbolehkan pulang. Sebanyak 28 korban tertimbun musola ambruk di Ciomas dipulangkan oleh pihak RSUD Kota Bogor, Jawa Barat Senin pagi. Sementara 14 korban lainnya masih dirawat intensif lantaran dalam kondisi luka berat. Data RSUD Kota Bogor, pasien yang dirawat mencapai 42 orang. 3 orang dirujuk ke RSCM Jakarta. Untuk 4 korban meninggal dunia sudah diserahkan pada pihak keluarga. Ya, pasca terjadinya bangunan Majelis Taklim di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Bogor, Posko DVI mencatat jumlah korban terus bertambah. Korban meninggal dunia akibat terjadinya bangunan ambruk di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, yang terjadi pada Minggu kemarin hingga hari ini mencapai 4 orang. Sementara untuk korban luka mencapai 115 orang yang ada di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Bogor. DVI Polda Jawa Barat dan Polres Bogor membuka posko di dekat lokasi kejadian untuk para korban yang ingin melapor dan melakukan rawat jalan. Lalu bagaimana situasi terkini di lokasi ambruknya rumah ibadah di Ciomas, Bogor? Ada rekan kami jurnalis iNews Wildan Hidayat di sana. Selamat siang, Wildan. Bagaimana situasi terkini di TKP? Ya, selamat siang Safa dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di posko tempat di mana tidak jauh dari lokasi kejadian
ambruknya sebuah bangunan Majelis Taklim yang ada di wilayah Ciamas, Kabupaten Bogor ini. Dan Safa, di saat ini di sejumlah tempat masih menyiapkan bagi masyarakat yang memang mengalami keluhan, baik itu sakit, baik itu patah kaki, tangan, dan keluhan-keluhan yang ada di wilayah Ciamas ini. Dan seperti terlihat ada beberapa ibu rumah tangga yang menjalani perawatan, dan jika memang mengalami keluhan untuk dirujuk, pihak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor di pos antemortem ini juga menyiapkan mobil siaga ambulan untuk mempersilahkan merujuk ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Bogor ini. Ya, Wildan, bagaimana dengan kondisi para korban luka yang saat ini masih dirawat intensif di rumah sakit? Ya, sejauh ini ada sekitar 3 yang dirujuk ke rumah sakit Cipto di Jakarta, dan ada beberapa di rumah sakit seperti di rumah sakit Medika, rumah sakit PMI, serta rumah sakit yang ada di Kota Bogor, seperti rumah sakit Umi dan juga rumah sakit RSUD Kota Bogor. Safa. Iya, Wildan, untuk bangunan yang ambruk yang dijadikan sebagai lokasi pengajian ini sebetulnya bagaimana kondisi konstruksi bangunan tersebut dan apakah memang sering digunakan untuk lokasi pengajian di sana? Ya, Safa, untuk diketahui bahwa bangunan ini baru saja dibangun sekitar 2 bulan yang lalu, Safa. Dan menurut kemarin saya sempat berbincang dengan warga sekitar, menurut warga sekitar bangunan ini memang selalu dijadikan tempat untuk peringatan baik Maulid Nabi maupun Isra Mi'raj di lokasi ini. Namun baru pada hari kemarin pihak pengelola Majelis Taklim mengundang sejumlah warga yang memang berada di luar daerah Ciamas ini, Safa, seperti di daerah Taman Sari, di Dermaga maupun Ciamas, Safa, 3 kecamatan. Iya, Wildan, apakah sudah diketahui penyebab bangunan ambruk ini? Apakah karena jumlah jemaah ini melebihi kapasitas, kemudian ditambah dengan kondisi bahan bangunan yang tidak cukup kuat menopang jemaah di sana? Seperti apa, Wildan? Ya, Safa, kemarin saya sempat berbincang juga dengan beberapa pihak terkait, di antaranya Bupati Bogor, bahwa memang bangunan ini memang baru berdiri 2 bulan yang lalu, dan pada saat ditinjau juga kondisi bangunan tersebut terlihat memang belum sempurna alias atau belum 100% jadi, Safa. Jadi selain itu juga kapasitas warga yang datang ke lokasi melebihi, Safa, sehingga tidak kuatnya ambruknya bangunan itu disebabkan juga karena melebihi kapasitas sehingga menjadikan ambruk, Safa. Baik, terima kasih Wildan Hidayat melaporkan langsung dari Ciamas, Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, sebuah rumah hancur akibat terkena petasan dari balon udara di Pamekasan, Jawa Timur. Polisi masih menyelidiki pemilik balon udara tersebut. Neng masjid loh, mun setia. Bere neng masjid. Masjid yang benar. Sebuah balon udara berisi petasan menimpa sebuah rumah hingga atap rumahnya hancur. Rumah tersebut milik Miskum, warga desa Plakpak, kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan. Selain atap, jendela, pintu, dan bagian teras rusak akibat insiden ini. Sudah banyak ulang di sini. Apa saja yang hancur nih, Pak? Ini kaca, itu asbes, pintu ada lagi. Tidak ada yang terluka atau gimana? Tidak ada orangnya, Pak. Saat kejadian, pemilik rumah sedang pergi untuk menjenguk keluarga yang sakit di desa sebelah, sementara pemilik balon masih dicari tahu. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Harga beras di sejumlah wilayah masih tinggi. Melambungnya harga beras juga dipengaruhi kelangkaan beras SPHP di pasaran. Warga Salatiga, Jawa Tengah mengeluhkan kenaikan harga beras jenis medium sejak 3 minggu terakhir. Harga beras medium jenis C4 dan unggul di Pasar Blauran naik dari Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram.
Meski pemerintah telah meluncurkan beras murah melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, namun hingga kini belum bisa menstabilkan harga beras di pasaran. Ya sebenarnya ya mengeluh Pak, tapi ya gimana lagi, Bang, emang ya bahan pokok kok. Iya. Nah. Biasanya untuk warung atau dimakan sendiri Pak? Ini untuk makan sendiri. Kenaikan harga beras juga dikeluhkan warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di Pasar Citra Niaga, beras kualitas medium dijual dari harga Rp12.800 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp13.600 per kilogram. Sementara beras kualitas premium naik dari Rp14.200 menjadi Rp14.800 per kilogram. Dilakukan pemerintah itu memberikan di toko-toko harga yang murah, bisa terjangkau, dengan begitu harapannya bisa turun. Harga beras medium dan premium yang tinggi juga dipengaruhi kelangkaan beras SPHP di sejumlah pasar. Dari Salatiga dan Jombang, Mukhtar Bagus, Luris Lulu, iNews melaporkan.